Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Ngoro, Jawa Timur, dan kita akan mencoba mereview sebuah lokasi yang dimana lokasi tersebut merupakan sebuah sendang atau kolam yang di dalamnya masih banyak ikan yang berukuran besar, yang jumlahnya dengan sampai sekarang itu tidak bisa nambah dan tidak bisa kurang sih info yang kita terima. Nah, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa ikan tersebut ikan pembawa petaka ya. Siapapun yang berani mengambil ikan yang ada di kolam tersebut, maka nyawa taruhannya. Banyak sekali kejadian yang dialami, baik itu masyarakat lokal atau luar daerah yang memang sengaja mengambil ikan yang ada di kolam tersebut. Nah, tidak jauh dari kolam terdapat banyak sekali warung-warung ya, atau penjual kopi yang berada di area kolam tersebut. Oke, untuk menguatkan rasa penasaran ini, kita langsung saja menuju ke lokasinya. Jadi kalau jumlahnya ikan yang ada di sini bisa dibilang mungkin ribuan ya, karena tersebar di kolam ini, dan besar kecilnya itu acak gitu ya, ada yang besar dan ada yang kecil. Terkadang orang juga tidak mudah percaya dengan mitos yang berkembang di masyarakat dengan keadaan suatu tempat yang dimana tempat tersebut terdapat hal mistis atau cerita yang ada bau-baunya gaib. Namun kalau dari kesaksian warga desa ya, warga lokal itu ya tertepis gitu loh, apa yang menjadi keraguan masyarakat itu tertepis dengan cerita warga, yang apalagi warga yang lugu. Seperti ini. Nah, di sebelah kiri ya dari kolam ini ada saluran air atau got, boleh dibilang got. Ini mungkin dari sungai yang mengalir dari pegunungan, karena tidak jauh dari lokasi ini Gunung Penanggungan. Nah, dan air ini mengalir ke persawahan yang terbentang di sekitar lokasi kolam ini. Kalau memang ini suatu cerita hoak ya, tentunya dengan jumlah ikan yang sebanyak ini dan sebesar-besar ini ya kan, di era sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Misalnya terjadi apa ya, sebuah upaya pencurian atau diambillah ikan-ikan ini di saat suasana sepi atau di malam hari. Tapi nyatanya suatu bukti ya bahwa warga sini benar-benar tidak berani jahil atau tidak berani mengambil ya ikan yang ada di sini. Tuh, besar-besar loh itu ikannya. Dan di sisi lain coba, jadi ini beda dengan kolam yang ada di sana. Di sini dimanfaatkan oleh warga untuk mandi dan juga mencuci ya. Mandi dan juga mencuci. Yang di sana ada batas tidak boleh mandi di kolam yang dari sini. Jadi untuk aktivitas mandi dan mencuci ada di kolam ini. Tuh, kita lihat dari sisi belakang kolam. Kita saat ini berada di dalam sebuah bangunan yang tadi kita lihat dari luar. Nih, sumber yang digunakan untuk mandi juga mencuci warga lokal. Tepat berada di belakang kolam utama ya.
mancur ya, yang dimana sebagian masyarakat meyakini air ini juga sebagai sarana pengobatan yang bisa mengobati berbagai penyakit. Nah, jadi sumbernya ini memang sudah ada ya dari zaman dulu. Nah, yang sekarang dipasang pipa atau paralon seperti ini. Oke, Ibu paling asma sinten, Bu? Saya namanya Mama Restu. Di sini panggilan sudah viral. Nah, di TikTok, di Facebook tuh namanya Mama Restu. Mama Restu. Mama Restu. Panggilannya dari kawasan Watesnegoro, Ngoro, Mojokerto. Ini tempatnya dusun apa ini? Dusun Watesnegoro. Watesnegoro. Desanya? Desa Watesnegoro. Oh, dusun Watesnegoro, desa Watesnegoro. Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Nah, di belakang jenengan kan ada sebuah apa? Kolam apa sendang? Kolam ikan. Kolam ikan. Ya. Tapi kolam ini sudah ada dari dulu. Sejak sebelum ada Jepang sudah ada ini. Tapi ini dikeramatkan. Kalau yang ngambil ikan ya nggak boleh ngambil ikan. Kalau yang ngambil ikan kadang-kadang ada yang itu apa kena musibah gitu, terus mati gitu. Terus di situ ya ada pancuran, itu bisa buat obat gitu. Obat kalau orang sakit stroke atau sakit apa, tinggal kepercayaan. Siapa yang percaya gitu langsung ambil situ, insya Allah kadang sembuh. Banyak yang mengambil air yang ada di pancuran itu loh. Jadi air yang keluar dari pancuran itu sumber utama dari kolam ini. Sumber utama. Kadang-kadang orang sini minum pakai air itu, pakai air terjun, air pancuran, air mancur. Ya, air yang mancur itu loh. Itu pakai itu, rasanya ya juga segar. Terus di badan ini enak gitu. Diyakini di samping segar dan di badan enak juga bisa mengobati sakit, penyakit. Gitu. Tergantung keyakinan dan kepercayaan tadi. Ya. Jadi kolam ini boleh juga digunakan untuk mandi ya? Ya, untuk mandi, untuk cuci, terus lihat ikan, gitu. Boleh juga untuk mencuci? Di situ tempat cuci. Oh, ada tempat khusus. Nah, tempat cuci, terus tempat apa ya, beristirahat. Anak-anak kadang hari Minggu itu rame. Banyak yang kesini, pengunjung itu. Tadi jenengan menyebutkan katanya siapapun yang mengambil ikan di sini akan mengalami suatu musibah. Dikeramatkan ya. Disakralkan. Ya. Ikan ini jenis ikan apa yang ada di sendang atau kolam ini? Ini ada ikan koi, ada ikan bawal, ada ikan mujair, terus itu aja. Yang menjadi ikon utama kolam ini ikan apa? Dulu ikan bader, sekarang nggak ada, badernya sudah punah. Sekarang ada ikan mujair, terus sama bawal atau apa tuh, yang besar-besar dulu. Dan apakah ikan-ikan ini juga sudah ada dari dulu atau sengaja dikasih atau dicemplungi orang ini? Enggak, dulu itu ikan bader, terus ikan palung, ikan rengke, ikan banyak sekali ya, warna-warna itu. Sekarang adanya jair, terus bawal, terus koi gitu. Ada yang jeguri gitu loh. Ada yang apa sengaja memang diternak ditaruh di sini gitu ya. Berarti ikon yang dari dulu itu bader, tapi sekarang sudah punah. Sudah nggak ada. Berarti kalau sudah ikon lama sudah hilang, mestinya hilang dong? Enggak juga. Kepercayaan orang sampai sekarang masih ada. Dan apakah warga sini juga pernah mengalami kejadian itu? Banyak yang ngalami. Contohnya jenengan coba sengaja mancing atau mengambilkan di sini orang sini? Mancing terus bakar-bakar itu nggak langsung. Kadang ada yang langsung bakar-bakar, terus ada yang nggak pulang mau ke Pandaan, terus di Apollo itu tabrakan, orangnya mati. Terus dulu yang di situ bakar-bakar sambil minum-minum tuh, terus mau ke Ngoro, tabrakan di Capangan, mati juga. Terus ada orang yang dikasih ikan apa ya, pembersih kaca gitu, terus dibawa pulang, terus istrinya itu manggil-manggil
balik no. Yang suaminya itu bingung. Lah aku gak ngomong apa-apa kok dibalik no. Terus ingat waktu itu ngambil ikan di sini, terus dikembalikan, terus nggak apa-apa. Cucu saya juga pernah, nah cucu saya sendiri ngambil ikan di situ, ikan gatul namanya, ikan kecil-kecil tuh, ikan gatul. Malam-malam nangis terus, itu cucu saya yang itu nangis terus ibunya saya kasih gitu, balik no, iwak iki balik no, margane aku mangame iwak kayak kono. Terus malam habis itu nggak nangis. Padahal beda lokasi ya, nggak tepat di kolamnya atau di selokannya ya. Padahal di sini itu juga entah kenapa ya nggak tahu. Kalau untuk kolam ini sendiri lebih terkenalnya dengan nama kolam apa? Sumber Gadung. Sumber Gadung. Secara dari kolam atau apa namanya? Kolam ya, memang kolam, bukan sendang, bukan telaga gitu. Bukan kolam. Kolam ya. Peninggalan Majapahit kah atau apa gitu? Majapahit. Iya. Jadi emang kolam ini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit gitu ya. Dan ini kan termasuk ikon atau aset desa. Iya. Dulu waktu zaman Jepang dulu ya, katanya nenek moyang kita. Waktu itu dibom terus ikannya dibawa ke pasar Porong atau kemana itu, nggak laku. Terus dibalikin sini, ya nggak mau sini, kan udah mati. Gitu. Pernah di zaman Jepang tapi ya? Iya, zaman Jepang dulu. Bahkan logikanya ikan ini kan kalau dijual ke pasar kan pasti laris ya? Iya. Besar-besar tapi gitu. Nggak laku. Nggak. Dikembalikan ke sini nggak mau? Ya nggak mau, udah mati. Jenengan buka usaha di warung ini sudah lama? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Sampai malam juga? Enggak, malam ada. Tapi bukan saya, ada orang lagi. Ada gantian. Cerita mistis nggak di saat malam hari ketika penunggu atau penjaga warung yang ada di sini pernah melihat apa gitu? Kalau saya nggak pernah, tapi kalau orang-orang itu saya kan sudah menyatu di sini. Kalau orang-orang itu kadang ada yang rambutnya panjang, ayunan di situ. Kadang ya orang besar gitu, kadang ada di warung saya itu. Kalau dilihat orang tuh ada orang besar gitu. Warung mon apa nih? Dulu saya kan buka di sini juga, terus pindah ke sana juga. Tapi kalau saya, insya Allah nggak ada apa-apa. Nina sendiri tidak pernah mengalami kejadian itu, tapi orang-orang lain yang buka warung sampai malam tuh sering dijumpai itu. Bukan yang jaga warung, pengunjung. Orang lain, pengunjung gitu. Di sini kan kadang itu dibuat ritual gitu. Kalau malam Jumat Legi, kalau malam apa gitu, bakar-bakar yang namanya dupa. Tujuan mereka apa ritual di sini? Minta kaya atau apa? Nggak tahu. Barangkali sempat dengan tanya. Enggak. Kalau di sini itu minta-minta karo orang lain itu bisa sukses, terkabul. Kalau saya sendiri nggak bisa. Bisa terkabul tapi lama sekali, beberapa bulan gitu. Kalau orang dulu pernah ada orang yang dari Mojokerto terus sukses. Setiap tahun itu datang ke sini bawa tumpeng kendurenan di sana. Terus apa jenenge? Tiap tahun gitu. Kalau Jumat Legi ada orang yang mandi di sini. Jadi pernah ada orang yang sempat ritual di sini dan doa-doanya terkabul. Akhirnya syukuran di tempat ini gitu. Iya. Itu orang Mojokerto. Orang Mojokerto. Saya sendiri juga sering bawa tumpeng sini itu. Soalnya saya kan jualan di sini. Waktu di sini ada ulat bulu kan gatel-gatel. Itu tumpeng di sini. Kayak tumpeng aja. Terus nasi kuning, ikan dadar telur gitu, nggak ada ayam nggak boleh. Itu jangan lakukan tiap bulan apa? Enggak, waktu ada yang ulat tadi. Ada ulat bulu, gatel-gatel, lainnya nggak ada, tapi di sini aja. Terus ketika setelah dengan lakukan ritual atau syukuran di sini hilang. Cara 2 minggu mungkin terus hilang. Ada orang yang ngasih info Pancaan. Oh, jadi jenengan mendapat saran dari seorang gitu ya, orang ngerti lah gitu ya. Pancaan di sini. Akhirnya walau alam hilang juga ya? Iya, hilang. Terus pokoknya kalau orang lain dari sini gitu, itu cepat terkabul gitu.
Untuk kedalaman kolam ini sendiri barangkali jenengan paham berapa meter kah? Aduh, enggak begitu Tapi kalau dalam. misalnya orang di tengah gitu nggak tenggelam? Enggak Begitu dalam berarti ya? enggak begitu dalam. Kalau di sana dulu waktu di Bego, Iya. itu dalam sekali. Bambu itu ya, bambu diginikan langsung tenggelam. Tapi sekarang itu Sudah dangkal? anak saya itu sudah dangkal. Cucu saya itu tiap hari mandi di situ. Waktu pulang sekolah jam 12 gitu banyak yang mandi di situ. Berarti ada 2 kolam dong? Iya, Sini sama? di situ sama sini. Oh, sumber? Ya, yang sana tuh mungkin sumbernya? sumber juga. Ada ikannya juga, Oh, ada ikan ikannya koi. juga. Ya, Yang dulunya bambu satu itu nggak jajak gitu ya? ya. Sekarang udah dangkal? Dulu waktu di Bego. Terus habis itu terus sekarang sudah dangkal. Gitu. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih ya. Ya. Ya, terima Ibu siapa kasih tadi namanya? kembali. Bu Restu. Bu Mama Restu, Mama Restu. Ya, Ya. terima kasih atas informasinya dan terima kasih Nina sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita tentang tempat yang sangat luar biasa ini. Iya, terima Semoga kasih. sukses kembali. selalu ya. Ya, sukses. Oke pemirsa semuanya, jadi itu tadi review yang mampu kita sajikan di dalam tayangan video kali ini. Ya, di sebuah lokasi yang dinamakan ini adalah Sumber Gadung yang ada di wilayah Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang merupakan sebuah jejak peradaban pada era kerajaan ya, sebuah peninggalan pada era masa lampau yang sampai sekarang masih terjaga kelestariannya. Ikan-ikan yang ada di sini masih utuh dan tidak ada yang berani mengambilnya. Itulah arti suatu kesaksian dari warga yang kebetulan juga berjualan atau mengadu nasibnya untuk berjualan di warung sekitar lokasi ini. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.